Pagi, Cin. Pagi, Bu Cici. Pagi semua. Pagi, Cin. Kita akan mulai ya acara pada pagi hari ini. Ya, karena pembicaranya luar biasa loh. Ini pembicara dari luar loh. Sampai ke mimpi-mimpi tadi malam nih pembicara hari ini, Bu Cici. Pembicaranya luar biasa nih, udah siap banget. Materinya udah siap. Pembicaranya di booking dari tahun lalu ya? Iya, ini baru bisa sekarang. Sibuk soalnya. Galak ya, pembicaranya agak galak sedikit kayaknya itu. Susah loh minta waktunya. Oke teman-teman, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita semua bisa hadir kembali pada pagi hari ini untuk kembali belajar ya teman-teman ya. Jadi training itu adalah salah satu cara untuk kita mandi sebagai agen mandi. Di sini maksudnya apa sih? Ya kita harus dapat hawa lagi, kita dapat ilmu lagi. Kebayang ya kalau nggak mandi berhari-hari ya Mbak Ines ya, gimana rasanya kan gak enak banget ya. Jadi training ini ibarat mandi buat kita ya teman-teman ya. Jadi training itu wajib ikut. Nah seperti biasa sebelum kita mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin universal ya, secara universal ya. Segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Terima kasih ya Tuhan atas segala rahmat dan keberkahan yang tak putus Engkau limpahkan. Kami bersyukur dengan rasa syukur yang terbaik atas kesempatan kami ada di bisnis ini, pertemuan kami di grup ini dan perolehan dari setiap pencapaian kami. Jadikan kami para leader dan agen menjadi jalan berkah dan kesejahteraan bagi keluarga dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesehatan bagi kami dalam setiap perjalanan untuk membuka hati dan pikiran para calon nasabah dan calon agen. Ya Tuhan kami, wujudkan harapan setiap diri dalam penyelesaian setiap target. Jadikan grup INA menjadi sarana terbaik bagi kami untuk mencapai kebahagiaan secara finansial, sosial, dan spiritual. Semoga Tuhan membenarkan setiap doa dan usaha kita dan semoga kiranya Ia melimpahkan keselamatan dan berkat bagi diri dan seluruh bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu In Company. Silakan Pak Ade. Maju selangkah lagi, terbang meraih bintang, hilangkan rasa ragu, fokuskan tujuanmu, bekerja bergembira, ajak kawan-kawanmu. Di In Company siap bekerja sama. Maju selangkah lagi, terbang meraih bintang, hilangkan rasa ragu, fokuskan tujuanmu, bekerja bergembira, ajak kawan-kawanmu. Di In Company siap bekerja sama. Terjun segala rintangan, lupakan semua penghalang, keluargamu menunggu kehidupan bahagia abadi. Terjun segala rintangan, lupakan semua penghalang, keluargamu menunggu kehidupan bahagia dan abadi. Maju selangkah lagi, terbang meraih bintang, hilangkan rasa ragu, fokuskan tujuanmu, bekerja bergembira, ajak kawan-kawanmu. Di In Company siap bekerja sama.
maju selangkah lagi, lumpuhkan semua penghalang incompany. Terjang segala rintangan, maju selangkah lagi, lumpuhkan semua penghalang incompany. Terjang segala rintangan, lumpuhkan semua penghalang, keluargamu menunggu kehidupan bahagia abadi. Terjang segala rintangan, lumpuhkan semua penghalang, keluargamu menunggu kehidupan bahagia dan keluargamu menunggu kehidupan bahagia dan keluargamu menunggu kehidupan bahagia dan abadi. Oke teman-teman, applause-nya buat Incompany dan kemudian kasih tos buat rekan-rekan semua, tos virtual, silakan. Kok sepi banget ya? Oke, teman-teman yang belum menuliskan profil nama dengan tepat, tolong segera dirubah ya. Tuliskan nama dan nama unitnya, nama pribadi dan nama unitnya. Ya. Kemudian ini ada NS nih, siapa nih NS nih? Baru nih kayaknya nih. Kemudian boleh dong videonya di-on-kan teman-teman. Ya. NS tuh Mas Nasril ya. Iya. Mas Nasril garis miring, NS garis miring Nasril. Ya teman-teman, langsung saja sebelum kita mendengarkan pembicara yang bertahun-tahun diundang belum berhasil juga, kita dengarkan kok sharing ya, pembukaan dulu deh dari Bu Nadine. Silakan Bu Nadine. Ya oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Ini aku lagi di biotes soalnya ya, jadi sambil nunggu nasabah USG sama URIN. Nah, teman-teman, ini sebenarnya ide dari para PIC nih ya, PIC training sama PIC acara ya, PIC training sama PIC training sebenarnya ya. Intinya adalah kenapa sih kita mau minta tolong nih untuk bisa sharing ya tentang administrasi gitu. Sebenarnya supaya mempermudah teman-teman agent maupun teman-teman leader gitu ya, supaya meminimalkan kesalahan di administrasi. Kenapa? Karena dengan administrasi itu kalau ada salah-salah itu akan membuat proses penerbitan polis itu menjadi lebih lama gitu ya. Salah nama, salah spelling, salah tanggal, bahkan misalnya kadang-kadang yang sering terjadi di ilustrasi sama di SP aja suka berbeda misalnya gitu ya. Ada merokok dan tidak merokok juga kadang-kadang suka ada perbedaan di situ gitu ya, walaupun memang itu minimal, tapi kan lumayan ya buat final sprint ini teman-teman ya, kalau kita lebih tertib di administrasi, nggak ada salah sama sekali gitu ya, itu jadi bikin admin lebih mudah dan kita juga lebih cepat issue polisnya teman-teman ya. Terus penerima manfaat juga ya, itu juga penting banget ya. Terus kadang-kadang penerima manfaat yang tidak ada hubungan darah aja juga suka dipertanyakan sama prudential gitu ya. Terus tinggi badan, berat badan kalau salah ya, bahkan misalnya nih teman-teman yang paling fatal itu adalah kalau pertanyaan mengenai alkohol ya, gitu ya, dibilangnya bahwa apakah minum alkohol 750 cc ya atau 750 mili, teman-teman tahu nggak itu ukuran berapa? 3 kali aqua gelas lah ya, seminggu rutin nggak gitu. Kalau emang minum sesekali ya udah nggak usah ditulis iya gitu ya, paham teman-teman ya, karena begitu ditulis iya langsung tuh deretan check up-nya banyak banget ya. Nah hal-hal yang kayak gitu yang teman-teman harus baca banget. Terus contohnya misalnya yang melahirkan apakah karena ada melahirkan sesar karena ada penyakit misalnya ya. Kalau emang melahirkan sesar mau nentuin tanggal sebenarnya nggak apa-apa, bilang aja memang tidak sesar, maksudnya tidak masalah di situ ya. Tapi kalau emang karena penyakit karena membahayakan jiwa ibu, nah itu boleh kita centang ya. Jadi hal-hal kayak gitu teman-teman yang perlu diperhatikan ya menjelang kita final sprint ini supaya mempermudah teman-teman issue polis juga lebih cepat.
pendingan-pendingan itu lebih diminimalkan ya. Termasuk kalau udah akhir tahun gini yang paling bahaya tuh adalah premium dulis teman-teman ya. Memang deg-degan sih buka premium dulis ya. Buka premium dulis itu pasti rasanya kayak gimana gitu ya. Deg-degan nanti ada berapa ada yang merah-merah apa enggak gitu ya. Tapi itu penting banget ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kelewat gitu ya. Apalagi udah akhir tahun ini semuanya udah ngepas, tahu-tahu kelewat gara-gara ada yang lapse ya. Jangan sampai terjadi. Jadi Rista, kita minta tolong untuk menjabarkan nih apa aja sih masalah-masalah di administrasi yang bisa diminimalkan sehingga mempermudah agent maupun leader untuk sampai proses SPAJ menjadi polis lebih cepat ya. Saya rasa itu aja, Rista, bisa langsung. Thank you. Keren loh Rista lo hari ini loh. Terima kasih Bu Nadine. Ya Mbak Rista, kostumnya keren loh hari ini teman-teman. Usil. Oke, selamat pagi. Pagi. Ini Rita favorit semua orang ya. Udah kayak orang PED aja Rista. Saya sebenarnya bingung kenapa saya disuruh ngisi sebenarnya. Bukan agent, bukan leader juga. Tapi saya pembicara dari luar hari ini. Di atas leader. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Mungkin masih ada yang belum kenal sama saya Rista. Saya mewakili teman-teman staff service center. Teman-teman saya ada Fitri, ada Ade, ada Maudi, sama ada juga Tri. Nah, saya mewakili teman-teman buat pagi ini untuk membahas mengenai apa aja sih yang menjadi pendingan yang paling banyak yang kita dapat selama ini gitu. Mungkin langsung aja kita ada beberapa slide ya. We support you. Wah, slide-nya banyak juga Rista. Oke, ini masuk ke slide underwriting. Underwriting itu apa sih? Pasti Bapak Ibu udah tahu ya underwriting itu apa. Underwriting itu proses identifikasi atau lebih tepatnya itu seleksi risiko. Jadi semuanya yang masuk ke aplikasi apapun itu pasti melalui underwriting. Nah, underwriting sendiri ini terbagi ada beberapa macam. Ada underwriting itu masuk ke new business, ada PHS non payment atau payment, ada juga masuk ke billing, ada masuk ke claim. Cuman karena ini sudah mendekati akhir tahun, mungkin kita prioritaskan kita membahas hari ini mengenai new business, yaitu terkait dengan pengajuan polis baru. Next. Oke, Bapak Ibu, untuk pengajuan polis baru mungkin pasti sudah tahu ya apa aja sih. Salah satunya itu ada SPAJ, ada kelengkapan dan persyaratannya. Yang pertama itu SPAJ. SPAJ itu pasti juga udah tahu SPAJ itu ada dua ya. Ada sekarang ini ada PGB, PSGB, dulu ada PSAA, ada PAA. Terus sekarang juga ada Cinta, ada PCCB 88. Pada saat pengisian SPAJ-nya tolong pastikan memang mau ngambil manfaat apa, itu harus jelas diisi, jangan salah. Katanya mau ngambil Cinta, pilihnya sisi 88, nah itu salah. Tadinya mau ngambil syariah, ya pilihnya PGB, nah itu hal yang paling penting diperhatikan. Kemudian garis besarnya juga mengenai kartu identitas, terus mengenai ilustrasi, terus ada juga nanti dokumen tambahan, terus ada cara pembayaran preminya bagaimana, nanti akan kita jabarkan satu persatu. Next. Oke, Bapak Ibu, ini SPAJ, mohon sangat-sangat diperhatikan pada saat pengisian SPAJ, namanya diperhatikan sesuai dengan KTP apa enggak gitu ya, karena ini salah satu huruf saja ini akan jadi pendingan yang sangat memperlambat untuk proses isu polis. Harusnya namanya misalkan nih, namanya ada huruf Andi misalkan, nah ya sorry nih kalau nama sama Andi, tatonya harusnya hurufnya I di belakangnya, tatonya dibikin Y, nah itu salah satu akan jadi mempersulit juga, memperlambat isu polis. Jadi benar-benar pada saat pengisian SPAJ itu disesuaikan benar sesuai dengan KTP atau ID yang dilampirkan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada di SPAJ itu mohon benar-benar diperhatikan terkait ada tuh real sakit atau ada hobi atau apa, itu benar-benar dituliskan sesuai dengan apa adanya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Ada SPAJ itu ada baiknya memang diisi sesuai dengan data nasabah yang ada saat ini.
Kalau misalkan memang ada riwayat sakit, ya harus diisi ada riwayat sakit. Karena ini nanti mempengaruhi untuk pengajuan kalau nasabah misalkan ada klaim atau apa ya. Di awal tidak dituliskan, misalkan nih di awal dituliskan clean case, tapi belum berapa lama tiba-tiba masuk rumah sakit. Nah nanti Prudential akan proses identifikasi ke rumah sakit, ada proses segala macam, tentunya sudah ada sakitnya sebelum buka polis di Prudential. Nah ini akan jadi masalah. Makanya Bapak Ibu diperhatikan pada saat pengisian SPAJ itu apakah memang benar ada riwayat sakit, apakah ada hobi yang memang agak sedikit riskan gitu. Jadi ya benar-benar diisi. Terus untuk calon pemegang polis pasti sudah tahu usianya maksimal minimalnya berapa ya, next birthday-nya usianya 22 tahun. Tapi kalau misalkan statusnya sudah menikah, tidak masalah kalau usianya di bawah 22 tahun. 22 tahun itu untuk pemegang polis yang belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, walaupun usianya 22 tahun boleh jadi pemegang polis. Ya. Terus untuk anak-anak pasti pemegang polisnya jadi orang tua ya. Orang tua juga bisa jadi pemegang polis sekaligus sebagai tanggung tambahan untuk anak tersebut yang di bawah usia 21 tahun. Kemudian Bapak Ibu diperhatikan ini juga sangat penting, tanda tangan calon pemegang polis, tanda tangan calon tertanggung utama di SPAJ. Karena ada pemegang polis dan tertanggung utamanya orang yang berbeda nih, misalkan suami istri, pemegang polisnya suami, tertanggung istri. Tanda tangannya jangan sampai ketukar. Pemegang polisnya di posisi yang mana, tertanggung utamanya di mana. Karena ini kan juga jadi pendingan juga, tanda tangan tidak sesuai dengan KTP atau tanda tangan pemegang polis belum tanda tangan di SPAJ. Nah, bisa juga seperti itu. Kenapa? Karena tanda tangannya bisa disamain dua-duanya, taunya pemegang polis sama tertanggung utama orang yang berbeda, kecuali memang pemegang polis dan tertanggung utamanya sama tidak masalah ya. Jadi tanda tangan cuma satu saja cukup. Next. Nah, ini terkait dengan kartu identitas apa sih yang perlu dilampirkan. Bapak Ibu untuk saat ini kartu identitas yang wajib dilampirkan itu adalah KTP. Kalau dulu memang sempat bisa kalau pakai SIM atau paspor bisa, tapi untuk sekarang wajib pakai KTP. Itu adalah dokumen harus yang memang benar-benar dilampirkan untuk usia yang udah di atas 17 tahun ke atas wajib melampirkan KTP ya. Kalau untuk anak-anak wajib melampirkan akte lahir, bukan surat keterangan lahir. Ya, Bapak Ibu tolong dibedakan akte lahir dengan surat keterangan lahir. Akte lahir itu pasti udah tahu ya akte lahir seperti apa. Surat keterangan lahir itu jangan cuma yang kayak surat keterangan lahir dari rumah sakit. Nah itu tidak valid dan tidak kuat. Jadi harus akte kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kecamatan ya. Ini juga paling penting, ini pentingan yang paling banyak juga ini mengenai sekarang ini KTP ya, karena sekarang kan semuanya foto lewat TrueForce. Pentingan yang banyak itu, Bapak Ibu boleh foto lewat handphone, tapi tolong diperhatikan, jangan terlihat ada pinggiran handphonenya gitu loh. Jadi banyak yang di pentingan dari Prus sekarang mohon KTP di copy, di foto dari dokumen asli. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu foto KTP-nya, itu terlihat seperti memang jelas terlihat di foto dari handphone. Nah, sebenarnya yang lebih bagus itu kalau misalkan untuk amannya KTP yang difoto oleh Bapak Ibu baiknya di print warna, habis itu difoto. Nah, itu pasti paling bagus ya. Bukan langsung difoto dari handphone. Misalkan nih Bapak punya handphone satu handphone di KTP-nya ini. Nah, Bapak Ibu langsung foto dari situ. Nah, cahaya handphone atau ini bisa terlihat gitu. Salah satu cara yang paling bagus memang foto yang udah Bapak Ibu foto itu di print warna boleh, di print warna isi ukuran untuk yang bisa di-upload di TrueForce. Itu di foto pasti lebih bagus hasilnya dibandingin yang langsung difoto gitu, untuk menghindari pendingan-pendingan untuk mendekati akhir tahun ya. Terus tanda tangan di KTP tolong dipastikan memang jelas ya Bapak Ibu, karena kan ada yang kadang ngeblur, KTP-nya tidak tanda tangan tidak terlihat jelas. Jadi aku juga suka minta ada pendingan nih, tanda tangan di KTP tidak terlihat jelas gitu. Next. Nah, ini terkait quotation atau ilustrasi. Bapak Ibu pada saat bikin quotation atau ilustrasi juga namanya udah pasti, karena sekarang TrueForce ya, begitu kita ngisi data nasabah di awal pasti akan ikut pada saat pengisian ilustrasi. Tapi ini hal-halnya juga perlu diperhatikan, mau ngambil manfaat apa aja. Terus ini kan hal yang sangat penting untuk dijelaskan kepada nasabah juga, manfaatnya apa saja yang diambil, proses penerbitan polisnya seperti apa, jenis asuransinya apa, besar uang pertanggungannya apa, santunan asuransinya apa, manfaat asuransinya apa. Benar, ini
harus benar-benar dijelaskan kepada nasabah, jangan sampai nasabah tidak memahami dan tidak tahu apa sih manfaat yang diambil. Buka polis tapi nggak ngerti manfaatnya apa. Dan Bapak Ibu perlu jelasin ini manfaatnya apa aja. Jadi karena ini beberapa pengalaman ya, pengalaman kami di back office, kadang nasabah suka telepon menanyakan saya itu apa sih sebenarnya manfaat polis saya itu apa gitu kan. Nah ini kan berarti harusnya ini masalahnya di agent, karena kan agent yang menjelaskan bukan kita gitu. Jadi memang ada baiknya Bapak Ibu sebelum memang ini benar-benar disetujui di tanda tangan atau segala macam, baiknya dijelaskan ini loh manfaat polisnya apa, ini apa segala macam. Jadi benar-benar dijelaskan nih manfaatnya apa, tujuannya apa. Jangan sampai asal bikin gitu ya. Jadi tiba-tiba nasabah datang telepon itu katanya dia nggak tahu, dia nggak ngerti manfaat apa sih yang diambil. Nah ini kan jadi masalah besar buat para Bapak Ibu sebagai tenaga pemasar. Kemudian pada saat bikin ilustrasi, hal yang perlu diperhatikan banget itu status merokok ya Bapak Ibu ya. Itu penting. Di SPAJ mungkin diisi tidak merokok, tapi pada saat pengisian ilustrasi merokok. Nah ini kan satu hal yang berbeda. Jadi yang antara ilustrasi dengan SPAJ itu tidak sinkron gitu. Bisa jadi pendingan juga. Indonesia akan minta ini kepastiannya apa, sebenarnya merokok apa enggak gitu kan. Jadi harus benar-benar diperhatikan status merokok. Kalau misalkan masih 1 tahun terakhir merokok, tolong dituliskan itu masih merokok ya. Kalau misalkan lebih dari setahun mungkin bisa tidak merokok lagi. Tapi kalau masih 1 tahun dia berhenti merokok, ada baiknya dituliskan statusnya status merokok. Kemudian frekuensi pembayarannya diperhatikan ya, dia mau ngambil tahunan, bulanan, setengah tahunan atau apa gitu ya. Terus diperhatikan juga Bapak Ibu mengenai pekerjaan. Pada saat isi ilustrasi, pekerjaannya dipastikan apa. Kalau misalkan ilustrasi kerjanya memang cuma sebagai staf administrasi biasa, itu menjadi kelas 1 nggak masalah ya. Tapi kan ada beberapa pekerjaan yang memang sedikit pekerjaan yang berisiko. Karena ini kan mempengaruhi juga nanti kepada saat underwriting, akan ada keputusan-keputusan lain. Kalau misalkan pekerjaannya agak sedikit berisiko, misalkan pekerjaannya polisi, misalkan pilot, nah itu juga kan nanti ada ketentuan khusus dan lain-lain. Jadi kalau misalkan memang pekerjaannya ditulis sesuai apa yang ada sekarang. Tuh, jangan pekerjaannya polisi, tentunya ditulis staf administrasi gitu kan, nggak sinkron. Nanti pada saat tentunya klaim, dia kenapa-napa karena apa? Karena lagi kerja sebagai polisi. Nah, itu akan jadi masalah juga. Oke, next. Nah, ini dokumen tambahan. Dokumen tambahan apa aja sih yang ada di pengajuan kita pada saat pengajuan polis? Itu ada beberapa ya Bapak Ibu, ada amandemen, ada surat keterikatan asuransi, ada beberapa kuesioner. Nah, saya jelaskan dulu surat pernyataan atau amandemen itu kegunaannya apa sih? Misalkan nih, ada riwayat sakit yang tidak terlampir atau tidak tertulis di SPAJ, nah Bapak Ibu boleh di amandemen. Dijelaskan di situ jenis penyakit lainnya yang belum disebutkan di SPAJ itu apa. Misalkan dia pernah tipes atau DBD, nah itu dituliskan tahun berapa. Pokoknya semua yang tidak ada di SPAJ pilihannya apa boleh dijelaskan di amandemen ini untuk memperkuat pengajuan SPAJ-nya. Terus untuk surat keterikatan asuransi, nah ini juga salah satu poin penting Bapak Ibu, karena ini sering banget pendingan ya. Kenapa surat keterikatan asuransi itu buat apa sih? Sebenarnya ini sekarang banyak keluar kalau masalah ahli waris. Ahli warisnya misalkan nih seperti ini ya Bapak Ibu, statusnya sudah menikah. Nah tapi dia mau masukin ahli warisnya itu adiknya atau ibunya, bisa nggak? Bisa. Tapi dilampirkan dengan surat keterikatan asuransi, karena Prudential mau tahu nih kenapa. Ini kan sebenarnya bukan keluarga inti lagi. Kalau status sudah menikah, otomatis adik atau orang tua itu bukan jadi keluarga inti. Tapi Prudential tanya, kalau misalkan nih ahli warisnya dimasukin suami atau istri, tapi dimasukin juga ibu atau adik, itu kenapa? Prudential mau tahu kenapa dimasukin ini. Nah itulah dituliskan di surat keterikatan asuransi. Alasannya apa memilih yang bukan keluarga inti sebagai tambahan ahli waris. Itu sekarang ini nggak masalah ya. Kalau dulu mungkin setahu saya sih harus keluarga inti yang jadi ahli waris. Kalau misalkan tidak ada keluarga inti, nah ini baru, kecuali kalau misalkan statusnya misalkan janda tidak punya anak, ya itu nggak masalah masuk ke ibunya. Tapi semua yang udah statusnya suami istri atau berkeluarga itu ada baiknya ahli waris memang masuk ke suami atau istri atau anak. Tapi tidak
sekarang ini Indonesia juga memperbolehkan ahli waris masuk di luar keluarga inti. Itu kegunaan dari surat keterikatan asuransi. Nanti dijelaskan di situ kenapa alasannya memilih misalkan ibu sebagai ahli waris. Nah, itu dijelaskan boleh. Nanti misalkan Bapak Ibu boleh tulis karena secara finansial saya bertanggung jawab terhadap orang tua saya. Nah, boleh seperti itu juga dan lain-lain. Terus masalah kuesioner. Nah, kuesioner ini ada beberapa ya Bapak Ibu. Kuesionernya ini ada kuesioner karena masalah kesehatan, ada kuesioner karena masalah pekerjaan, dan ada pun juga yang masalah kuesioner hobi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah tahu misalkan nih ada riwayat sakit terkait gangguan pencernaan. Nah, langsung diisi aja kuesionernya gangguan saluran pencernaan biar mempercepat prosesnya. Misalkan ada gangguan sakit kepala, nah ada kuesioner untuk khusus itu, kuesioner sakit kepala. Kalau misalkan ada darah tinggi, nah langsung aja di kuesioner darah tinggi. Ada banyak kuesioner ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan udah tahu ada riwayat sakit, boleh langsung diisi kuesioner tertentu yang berhubungan dengan sakit itu. Nah, kalau untuk kuesioner hobi, karena ada beberapa nasabah yang memang hobinya agak sedikit berbahaya ya. Ada kuesioner menyelam, ada kuesioner mendaki gunung, gitu ya. Ada kuesioner berkuda, nah itu macam-macam. Terus ada juga kuesioner terkait pekerjaan. Kuesioner terkait pekerjaan itu memang yang dianggap pekerjaannya agak berisiko. Misalkan dia pekerjaannya sebagai polisi, sebagai kerja di penerbangan, pilot, pramugari dan lain-lain. Nah itu ada kuesioner tertentu untuk itu, yaitu berhubungan dengan kuesioner pekerjaan. Next. Nah, oke, ini untuk dokumen tambahan kalau Bapak Ibu ini juga penting ya. Kalau anak usianya 16 tahun, nah wajib ya ini pemegang polisnya orang tua ya. Terus kalau misalkan nih anaknya masih berusia di bawah 3 bulan, mohon Bapak Ibu langsung foto buku imunisasi anak. Pasti akan dimintakan kopi buku imunisasi, atau kalau misalkan buku imunisasinya tidak komplit, bisa digantikan dengan ada formulir yaitu SKKKA atau surat keterangan kondisi kesehatan anak untuk anak usia di bawah 3 bulan ya. Ini bisa langsung dilampirkan supaya tidak memperlambat isut polis. Kalau misalkan kopi buku imunisasinya komplit ya nggak apa-apa, langsung difotoin aja, tapi yang penting ada data nama anaknya. Buku imunisasinya harus lengkap, ada data anaknya, berat badan dan tinggi badan dia lahir, nah harus jelas tertulis di buku imunisasi tersebut. Oke, terus ini dokumen tambahan untuk pengajuan polis untuk warga negara asing. Kalau misalkan Bapak Ibu punya nanti calon nasabah yang memang di luar warga negara Indonesia, boleh. Paspor, apa sih dokumen yang perlu diperlukan, yaitu paspor yang berlaku, bisa juga diganti dengan kitas atau kitab, nah atau surat izin yang surat izin tempat tinggal yang sudah disetujui oleh perwakilan negara atau diplomasi ya. Ini untuk nanti calon nasabah yang memang di luar warga negara Indonesia. Next. Nah, kalau untuk pembayaran premi pasti udah tahu ya, ada beberapa, yaitu bisa lewat ATM atau mobile banking, bisa kartu kredit, atau bisa juga nanti debit bank. Nah, untuk cara-cara pembayarannya nanti karena setiap bank kan beda-beda nih. Kalau untuk pembayaran via ATM, sebenarnya ini semuanya ada di website Prudential. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan agak bingung cara pembayaran lewat bank ini sebenarnya di websitenya Pru pasti semuanya itu komplit dan lengkap. Mungkin bisa sekali-sekali dibuka ya Bapak Ibu ya. Next. Oke, nanti kalau ini checklist SPA aja untuk mempermudah Bapak Ibu kalau misalkan mau gampangnya nih kalau mau closing atau apa, dituliskan nama siswa identitas, tanggal lahir, tinggi badan dan segala macam. Oh ya, saya mau mengingatin aja ini poin penting juga mengenai tinggi badan dan berat badan. Bapak Ibu tolong diperhatikan mengenai tinggi badan dan berat badan ini, karena ini hal yang sangat penting, karena kita salah isi berat badan itu pasti akan arahnya jadi medical check up. Minimal tuh LPK, laporan pemeriksaan kesehatan. Khususnya buat anak-anak ya Bapak Ibu, kalau misalkan memang anaknya berat badan normal ya tulis seadanya aja, kan kita ada tabel berat badan dan tinggi badan nih, boleh pakai itu biar menghindari pendingan. Tapi kalau misalkan memang anaknya memang berat badannya nggak normal ya ditulis apa adanya, karena kan itu mempengaruhi juga nanti untuk nextnya. Jadi kalau misalkan memang, tapi kalau anaknya memang kelihatan normal ya tulis normal. Berat badan tinggi badannya disesuaikan dengan usia. Nah ini kan ada tabelnya tuh, berat badan usia sekian berapa sih berat badan tinggi badannya, begitu ya. Next.
Nah, tadi yang kita bahas tadi itu adalah underwriting terkait new business. Nah, kalau ini mengenai ada beberapa new business itu ya ada PHS non payment itu ada masuknya kategorinya major alteration, minor, pemulihan, penarikan dana, top up ya. Kalau billing itu ada apa aja sih yang perlu diiniin? Ada SKPKK itu surat keterangan pengajuan ini pendebitan, surat pengajuan kartu kredit, terus ada juga pengembalian premi, terus juga ada kesalahan koreksi pembayaran. Nah, ini masalah pembayaran juga nih, sering juga salah masukin nomor SPAJ. Ya, salah satu angka pasti juga dananya tidak masuk ke nomor SPAJ tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu mau bayar preminya tolong diperhatikan nomor SPAJ-nya atau nomor polisnya biar nggak masuk nggak salah nomor polis ya. Jadi biar langsung masuk dananya. Terus juga ini ya ada klaim, nah klaim itu lewat inap dan klaim meninggal. Next. Nah, ini waktu penerbitan kartu kredit ya. Kalau waktu penerbitan kartu kredit semua bank bisa kalau kartu kredit ya. Ada Mastercard, ada Visa segala macam. Nah, untuk penerbitan saat ini sesuai tanggal jatuh tempo polis kecuali Bank Mandiri ya yang saat ini memang ada jatuh penerbitan tersebut tanggal 5, 10, 15 sama 25. Kalau selebihnya itu sesuai dengan tanggal jatuh tempo polis. Tapi maksimal prudensial itu memang penerbitannya itu tanggal 25 ya Bapak Ibu. Jadi semuanya ditarik ke maksimal pembayaran tanggal 25. Kalau misalkan ada jatuh tempo polis tanggal 30 pasti dia akan ditarik ke tanggal 25 ya. Tapi kalau nggak kedebit, nah nanti akan ada penerbitan berikutnya selama memang belum melewati tanggal jatuh tempo polis. Nah, waktu penerbitan bank juga sama semua sesuai tanggal jatuh tempo polis kecuali Bank Mandiri ya. Terus cara bayar via ATM mobile banking. Nah, ini juga kan kalau untuk pembayaran bisa melalui bank, beberapa bank nih, BCA, Mandiri, BNI, BRI, Permata dan lain-lain. Nah, untuk pembayaran sendiri beda-beda ya Bapak Ibu, karena kayak BCA tuh ada kode pembayarannya ada tersendiri. Bank Mandiri juga punya cara sendiri untuk pembayarannya, jadi tidak sama kode pembayarannya. Kalau misalkan SPAJ di pembayaran di BCA kan kita pakai kode bayaran 7250. Nah, Bapak Ibu jangan pakai 7250 pada saat pakai bayar lewat Bank Mandiri. Nah, itu beda ya. Jadi setiap bank itu beda-beda cara pembayarannya. Nah, nanti untuk itu juga sebenarnya di websitenya Pru juga jelas itu ada ya Bapak Ibu cara pembayarannya boleh dibaca sekali-sekali ya. Terus cara pembayaran via Prupailing. Nah, sekarang ini pakai Prupailing juga bisa ya, itu pembayaran lewat kartu kredit gampang banget. Nah, ini udah ada linknya juga, nanti boleh di-copy supaya mempercepat proses visut polis pada saat pengajuan SPAJ ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat penting, grace period itu masa tenggang pembayaran. Nah, ini yang sering kami kirimkan Bapak Ibu yang namanya premium dulis. Bapak Ibu pasti terima ini premium dulis 2 kali dalam seminggu. Senin sama Kamis pasti kami kirimkan premium dulis ke agent dan leadernya. Tolong ini benar-benar diperhatikan dan dibaca. Ya, jadi jangan cuma lewat email tapi nggak dicek. Ini apa sih emailnya gitu, nggak dibuka emailnya. Giliran polisnya sudah lapse baru tanya, kok itu polisnya lapse gitu. Padahal kan sudah diinfokan sebelumnya kalau premium dulis itu polis-polis yang sudah mendekati tanggal jatuh tempo. Kita kalau misalkan memang sudah mendekati pasti kita kasih warna merah ya. Itu artinya apa? Udah benar-benar warning, udah peringatan banget nih, udah mendekati mau lapse. Nah, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Sekarang itu kalau yang grace period itu beda-beda ya Bapak Ibu. Kalau dulu untuk yang polis PAA, PSA itu grace periodnya itu lebih panjang, 45 hari. Dari tanggal jatuh tempo kita masih punya waktu leluasa untuk bayar polis. Tapi kalau untuk yang saat sekarang, PGB, PSGB, terus Pru Cinta, sisi 88 cuma maksimal 28 hari dari tanggal jatuh tempo. Artinya apa? Misalkan jatuh temponya tanggal 26. Nah, Bapak Ibu 2 hari sebelum tanggal itu harus sudah bayar. Kalau untuk yang lewat tanggal jatuh tempo ya. Gitu. Jadi supaya polisnya tidak collapse. Next. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang poin-poin penting, tapi kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, applause-nya dong teman-teman buat Luar biasa. Sebelum lanjut ke Risa nih, sebelum aku lupa, Risa, kalau BCA kan penerbitan setiap hari Senin ya Risa? Udah berubah Bu sekarang situ tanggal jatuh tempo? Sama, berarti? Sama. Oke, terus sama yang itu apa? Kamu punya list tinggi badan berat badan anak kecil, tolong dikirim ya, Riz. Oke, Bu. Tabel. Oke. Terus sama,
Sama satu lagi tadi apa ya? Aku mau minta. Oh itu kalau misalnya surat keterangan lahir sekarang bisa ya tanpa akte? Setahu saya sih belum nggak bisa ya Bu, karena kan itu nggak kuat nih. Setahu saya itu semua sekarang pakai akte kelahiran. Jadi surat keterangan lahir nggak bisa, tapi pernah ada yang lolos ya? Kalau pernah lolos mungkin itu special case mungkin bisa diajukan lewat ARP atau kalau memang urgent banget ya Bu akhir tahun. Tapi kalau sesuai prosedur harus akte kelahiran. Tetap akte. Oh ya udah, jadi mungkin kalau sementara lewat ARP kali ya nanti minta ya. Kalau misalkan leadernya. urgent banget. Iya, ya udah nanti tabel tolong dikirim ya Riz, tabel tinggi badan berat badan. Ya siap. Ya udah, oke. Ya, thank you. Ya, teman-teman, silakan ya yang mau bertanya karena para aparatur negara ini kalau istilah Pak Indra adalah garda terdepan nih buat kita nih para agent dan leader agar SPAJ segera isut ya teman-teman ya. Jadi memang ternyata ada poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Rista agar pengajuan SPAJ teman-teman bisa segera beres. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang pertama nih, yang mau nanya Om Nasril ya. Pak, perlu nanya Pak Acil. Silakan Om Nasril. Pak Acil perlu prospek. Mana nih Om Nasril tadi? Lagi prospek Pak Acil. Oh lagi prospek ya? Nggak perlu nanya Pak Acil. Oke, silakan. Iya. Ini mengenai yang akte tadi, itu saya pernah lolos. Jadi pakai surat keterangan lahir aja itu bisa. Tapi yang jadi masalah nantinya waktu klaim nantinya itu ditanya nggak ya? Masalah nggak Mbak Rista? Terus itu satu lagi gini, kalau Prucinta itu kalau si ahli warisnya beda dengan yang kan Prucinta untuk wakaf nih misalnya. Jadi untuk wakafnya beda, terus untuk ahli warisnya juga beda. Itu ditulisin di SPAJ nggak ya? Semuanya. Maksudnya penerima wakafnya, penerima ahli warisnya juga ditulis. Itu aja sih. Makasih ya. Ya, oke Pak Nasril. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya untuk anak-anak itu sebenarnya wajibnya itu akte kelahiran. Kalau misalkan dulu ada beberapa yang isut pakai surat keterangan lahir, itu sebenarnya special case. Kalau misalkan nanti ada klaim atau apa-apa sih tidak masalah. Yang penting memang akte kelahirannya itu ada gitu. Jadi pada saat nanti ada klaim atau apa, kita bisa melampirkan akte kelahiran. Terus untuk masalah ahli waris, memang kalau ahli warisnya ditujukan untuk wakaf, ada bedanya tuliskan ahli warisnya itu siapa aja. Karena itu kan nanti berhubungan pada saat klaim, yang tertulis di polis itu siapa ya, itu nanti yang ditujukan sama Prudential. Jadi kalau misalkan memang tujuannya dibagi-bagi nih, ada untuk keluarga inti atau ada juga untuk wakaf, ada baiknya memang dituliskan semuanya gitu. Untuk pembagiannya juga ditulis Mbak Rista? Ya, untuk persentase. Untuk wakafnya berapa, ahli warisnya berapa gitu? Ya betul Pak. Ini kalau ahli warisnya kalau ahli waris cuma satu ya pasti 100% udah pasti. Tapi kalau misalkan ahli warisnya ada beberapa orang atau ada beberapa ini dituliskan persentasenya berapa persen. Karena ini juga kan sesuai nanti Prudential akan transfer sesuai yang tertulis di situ. Kalau misalkan ditujukan ke wakaf 50% ya 50%, tapi sisanya ke anak atau apa. Tapi kalau tidak dituliskan pun Prudential akan bagi rata Pak. Biasanya seperti itu. Kalau tidak ada ahli warisnya ditujukan presentasinya berapa, misalkan ahli warisnya ada 5 orang, nah itu kalau misalkan sudah layak untuk jadi ahli waris, pasti nanti Prudential akan transfer langsung dibagi rata, misalkan jadi 25 berapa persen gitu ya. Oke. Ya, makasih Jeng. Sama-sama Jeng. Oke, Om Nasri jelas ya. Rita, Mas Hasil, aku tambahin dulu sedikit ya. Ya Bu. Kalau emang pakai surat keterangan lahir pada saat awal terus itu diproses isu, ya udah nggak apa-apa, tapi tetap akte kelahiran tetap diminta, tetap diproses. Apa? Ya.
dia nggak bikin akte karena apa? Oh enggak Bu, waktu masukin dulu nggak ada akte, tapi sekarang udah punya akte gitu loh. Tapi Nah, nanti mendingan submit. Jadi maksudnya mungkin dulu belum ada aktenya gitu kali ya? ya. Dulu masih di Padang. Oh ya udah. Ya jadi Di Padang maksud nggak aku perlu akte. maksudnya mendingan setelah dia bikin akte tetap disubmit susulan nggak apa-apa. Oh gitu, walaupun polisnya udah misalnya 2 tahun gitu nggak apa-apa Bu? Iya, nggak apa-apa. Soalnya buat keamanan kita juga. Terus Ya. maksud aku buat teman-teman yang lain juga sama ya. Belum tentu surat keterangan kelahiran itu bisa proses sampai issued. Tadi yang Rista udah bilang. Jadi ngos-ngosan. Hai tangga. Terus apa namanya surat keterangan lahir itu tolong nanti minta ke leadernya untuk dikonsider melalui ART ya. Oh ya. Gitu intinya ya, dan seperti biasa nanti begitu udah jadi akhirnya langsung submit susulan. Itu aja sih. Ya Bu, thank you Bu. Ya, thank you. Ya. Ya, teman-teman, intinya jika ada berkas yang tertunda, jika berkasnya sudah siap, segera disubmit ya, teman-teman, segera disusulkan. Aku jadi ingat juga buat para agent, terutama nih yang belum submit NPWP saat register, atau ya intinya kalau NPWP belum masuk atau belum terdaftar, segera didaftarin kalau udah ada, teman-teman, karena itu kaitannya dengan pajak loh. Pajak kita gede kalau nggak ada NPWP. Itu NPWP Iya, kalau teman-teman. jadi agent ya, Cicin ya? Iya, kalau jadi agent nih buat para agent terutama. Karena zaman dulu kita kan nggak pakai NPWP nggak apa-apa ya. Ya. Sekarang juga nggak apa-apa sih, cuman emang nanti jadi besar sih. Kalau buat spos gimana Bu? Pakai NPWP Sama. suami bisa? Suami. Iya, aku juga pakai punya suami. Oh itu berubah jadi potongan itunya Bu? Potongan PP pajaknya. bisa sekeluarga. Lebih kecil. Bisa sekeluarga. Oh gitu, berarti yang belum itu disubmit Kepala keluarga aja. posnya ya Bu ya? Nah, kalau misalnya yang buat jadi nasabah nih teman-teman ya, maksudnya gini, NPWP yang di ilustrasi ESP aja pada submit semua apa enggak? Kan karena enggak semuanya kita submit ya. Kalau aku sih emang hampir nggak ada sih submit NPWP di SPAJ. Halo Riz. Nomornya aja kalau ada, Madan, kalau aku ya. Nomor aja ya. Oh ya udah. Oke. Sekarang nomornya aja Bu kalau nasabah. Itu pengaruhnya di mana sih teman-teman, tahu nggak pengaruhnya? Nanti buat di pajak mereka mungkin Bu. Oh, pajak mereka sebagai biaya ya. Iya mungkin. Oke. Ya, thank you. Ya, selanjutnya ada Bu Preta nih, Mbak Rista. Sebentar, Cin. Riz. Ya, Pak. Rista. Ya. Rista. Yang pajak. Bravo, disuruh diem dulu tuh, Bravo. Bravo, jangan tanya-tanya tuh, Bravo. Bravo dulu, Bel. Terus, Riz. Ya, Pak. Rista. Ya. Itu pajak kemarin udah approve. Ya. Kemarin kan tulisnya udah approve tuh. Tapi potongannya masih gede loh, Riz. Masih 10% itu, Riz, dari ini. Itu potongan komisi yang kapan, Pak? Karena kan Yang kemarin, Riz. bisa jadi kan itu pajaknya baru off-road. Nah, makanya saya bilang, Bapak coba dicek untuk komisi minggu ini. Kalau misalkan memang masih sama, nah baru kita import ke pro. Karena mungkin itu baru... Aku udah cek, Riz. Potongannya masih besar loh, Riz. Iya, Pak. Maksud saya itu kan NPWP-nya baru off-road. Kemarin nih, jadi kemungkinan besar di komisi yang minggu lalu itu masih tetap dipotong 10%. Nah, untuk minggu ini tolong dipastikan dulu Pak, pemotongan komisinya masih 10% apa enggak. Kalau misalkan masih sama, tolong nanti dipastikan diinfoin ya. Masih, Riz, masih. Baru aku cek tadi, masih. Oke, boleh di screenshot dulu ya Pak, di screenshot dulu pemotongannya ya. Oke. Siap. Oke, Riz, Ya. masih, Riz. Ya Pak. Oke, Pak Rudi, nanti boleh jawab Mbak Rista ya. Ya. Oke, silakan Preta. Rista, pertanyaan dong. Kan kalau sekarang SK aja pemeriksaan kesehatan kan hanya 5 tahun ke belakang aja kan, Mbak. Nah, sebenarnya tuh gimana sih, Mbak? Mendingan kita kalau memang ada riwayat ternyata 10 tahun yang lalu gitu, baiknya kita tulis aja atau nggak usah, Mbak? Ya. Untuk ini aku yang jawab ya, Risa. Ya, aku yang jawab. Oke. Preta, untuk masalah ini aku udah diskusi sama ART.
Jadi sebenarnya memang sih aku udah komplain juga sama mereka untuk jangan ditulis lah yang 5 tahun terakhir itu karena rancu gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya orang punya riwayat yang berat, penyakit berat misalnya stroke ataupun kanker, yang menyebabkan polis itu bisa nggak issued gitu, atau yang menyebabkan polis itu bisa substandard, itu tetap harus ditulis. Itu udah fix. Sampai aku tanya, kalau misalnya nggak ditulis nih sampai nanti terjadi gimana-gimana, itu gimana? Tetap nanti masuknya ke pre-existing condition. Polisnya bisa terminate. Jadi memang kalau dibilang nih harus ditulis nggak tulis, cuman mungkin ya nggak perlu ditulis nih. Contohnya DBD, tifus gitu ya, hal-hal yang penyakit ringan, muntaber, apa mungkin enggak. Tapi kalau sampai yang kayak dari riwayat kanker, kista, stroke, kolesterol, pokoknya berhubungan dengan benjolan. Kalau sinus apa? Sinus juga. Sinus karena apa? Sinus ada di dalam 18 penyakit itu loh. Preta. Jadi tetap harus dimasukin. Nah, tapi kalau yang ringan-ringan sih nggak perlu gitu. Nah, aku udah ngomong juga sama ART, tolong diperjelas yang diminta 5 tahun itu yang mana gitu loh. Takutnya soalnya, dan itu udah fix. Kalau misalnya ternyata kita nggak masuk ini, walaupun dia punya kanker, udah bersih nih kankernya, ya udah lebih dari 5 tahun nih bersih. Tapi tetap loh, nanti kalau sampai terjadi apa-apa, nantinya PC juga di existing condition, nanti resikonya di kita sebagai agent. Walaupun udah bersih gitu, jadi tetap paling nggak dikasih tahu aja. Masalah nanti ternyata memang benar-benar dicek bersih, ya alhamdulillah kan gitu ya. Lebih enak dicek sama kru, jadi lebih gampang, benar nggak? Jadi kita sebagai agent resikonya lebih kecil gitu. Itu sih, TB juga bahaya ya teman-teman. Kenapa? Karena TB itu juga bisa menyebabkan polis itu terminate, bisa menyebabkan polis itu tidak issued. Jadi sesuatu penyakit yang bisa menyebabkan polis tidak issued, atau polis kena substandard, atau polis kena pengecualian, itu tetap harus wajib di infoin, walaupun udah lebih dari 5 tahun. Gitu. Ya. Oke, thank you. Ya, Mother, satu nih, pertanyaan Mother. Kalau halo, Bu Nadine. Yes, dengar. Ya, Pak Rudi, mau pesan apa? Ya, ini loh, kalau ada nih calon nasabah sudah pernah positif COVID, itu perlu dicantumkan nggak itu, Mother? Harus, tetap. Tapi nggak dirawat. Nggak apa-apa kan dia, tapi ada swabnya kan. Karena Ya, gini, itu ternyata, tunggu. Nih, ada yang pernah bilang ya, saya lupa, itu duluan aja. Ada yang pernah bilang, saya lupa ya. Siapa yang pernah bilang ya, nanti coba ngaku di sini siapa yang pernah bilang. Katanya orang yang pernah kena COVID itu, paru-parunya tuh untuk kedepannya tuh ada flek atau apa, pokoknya gitu deh. Iya, betul, Bu. Jadi, kedepannya kan kita nggak pernah tahu, walaupun dia tidak dirawat gitu loh. Ya nggak? Itu aja, paling dikasih penjelasan di amandemen bahwa ini pernah ada swab tanggal sekian, positif, dan mungkin sekarang setelah berapa hari tulis juga, misalnya sekarang sudah menjadi negatif, gitu kan, sekarang keadaannya sehat sekali, ya dikasihlah amandemen yang cakep-cakep gitu tulisannya, pokoknya sekarang keadaan saya sangat baik sekali, sangat sehat sekali, kayak gitu loh. Ya, tapi tetap paling nggak kita ada nih, Mas Hasil tuh yang udah pernah ya, Mas Hasil ya? Ya Bu, ini baru kejadian kemarin. 2 minggu yang lalu ini kemarin mau nggak mau harus dimintain foto terbu walaupun sudah dikasih tahu bahwa pasien nggak pernah dirawat negatif. Dan kondisi juga udah negatif gitu. Tetap perlu mintanya foto torak gitu aja. Cuman itu aja kok, torak aja. Ya, itu tuh Bang Rudi. Sama ini satu lagi, sorry. Udah submit belum Mas Hasil? Ini lagi masuk nanti mungkin sore Bu. Terus satu lagi ini sama konsul dokter spesialis paru Bang Rudi. Oke. Itu aja, cuma 2 itu aja kok yang kena COVID. Ya. Terus siapa sih yang pernah bilang di sini teman-teman kalau pernah kena COVID ada apa gitu loh, paru-parunya apa sih, ada nggak sih yang pernah ngomong di sini? Iya itu katanya Bu. Baca di salah satu IG agent Prudential yang pernah klaim. Oh, oke. Ya. Ya udah, itu aja sih paling. Oke, thank you. Kenapa Cin paru-parunya Cin? Flex. Kena flex Pak. Bu. Yo. Ya teman-teman, jadi yang saya pernah baca nanti coba saya share ya. Jadi kalau paru-paru yang sudah terkena COVID itu ibarat dia sudah ada kayak apa ya, jejak gitu loh teman-teman. Jadi ibaratnya
Kalau memang ya paru-parunya terinfeksi ya, maksudnya jadi nggak normal lagi lah ibaratnya gitu. Makanya mungkin kalau dari Om Nasril tadi diminta foto toraks karena bisa jadi Prudential ingin lihat kondisi paru-parunya seperti apa. Ya, betul. Betul. Mungkin Kalau nggak COVID aja, Bu tahu, Cin. Cin, Nggak kalau dia COVID aja, gimana, tapi Cin? kena. Dia sehat-sehat aja merasanya. Ya, selama dia tidak terdiagnosa COVID ya tidak perlu diinformasikan. Tapi ya tadi kata Mother kan, kalau pernah terkena COVID, swab-nya positif dan ternyata walaupun isolasi mandiri ya Mother ya, itu tetap di-declare ya, berarti ya dengan amandemen ya. Iya. Oke, Cin. Oke. Yang lain teman-teman ada yang ingin bertanya tentang SPAJ mungkin untuk agen-agen baru ya terutama? Silakan, atau mungkin ada leader yang mau menambahkan. Rista, mungkin ada tambahan lagi nggak, Riz, yang belum tadi kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Ya, mungkin ini terkait ini aja ya Bu, tadi ketinggalan tuh mengenai substandard polis, substandard SPAJ. Ini kan banyak yang kena substandard nih. Ini kan harus diperhatikan pada saat bikin substandard itu, dia itu substandard misalkan rate up sama exclusion atau cuma exclusion saja. Ini harus benar-benar dibaca untuk email yang dari Pro. Kalau misalkan rate up pakai kode rating, nah kode ratingnya jangan salah masukin, harus benar-benar dicek nih Bapak Ibu, kode ratingnya apa, misalkan L2 atau P1 atau apa. Nah itu dimasukin, sama dicek suka ada ketentuan tambahan khusus. Misalkan nih untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit kanker, misalkan PPH plusnya tidak bisa. Nah itu ketentuan tambahannya harus dimasukin pada saat mengisi substandardnya. Jadi di luar kode rating, ketentuan tambahannya itu juga harus dimasukin. Jadi harus diperhatiin ada nggak ketentuan khusus. Kalau nggak ada ketentuan khusus berarti kita tinggal masukin kode rating saja. Tapi kalau ada kode rating sekaligus juga ada ketentuan tambahan, nah itu harus Bapak Ibu harus cek. Nah itu dimasukin di ketentuan tambahannya, diketik. Nah dimasukin kata-kata pengecualiannya. Sama kalau exclusion kan tinggal tanda tangan aja nih surat yang dari Pro ada 2 lembar tuh pengecualiannya apa. Nah itu exclusion setuju apa tidak. Nah itu. Tapi kalau yang substandard rate up, nah wajib bikin ilustrasi dengan kode rating. Nanti bisa dibikin lewat dokumen susulan ya. Dokumen susulan SKS substandardnya, masukin kode rating yang sudah dikirimkan oleh Prudential. Nah, Rista, yang kayak gitu, Riz, kan misalnya kalau exclusion itu misalnya udah ada surat yang di bawahnya menyetujui atau tidak, itu tetap ketentuan tambahan harus dimasukin ya. Apa Bu? Kalau dia surat yang menyetujui atau tidak menyetujui itu, Riz. Oh ya, makanya tadi saya bilang Bu, kalau dia substandard sekaligus juga exclusion, berarti kan exclusionnya kita tinggal masukin yang 2 lembar itu, tinggal tanda tangan tidak. Nah kalau untuk rate up-nya baru dimasukin kode rating. Nah kalau yang tambahannya itu kecuali kalau misalkan dia cuma rate up doang, nah itu pasti ada ketentuan tambahan, yaitu dimasukin semua ketentuan khususnya itu apa, pengecualiannya apa aja. Karena kan itu berarti kalau nggak ada surat ya berarti ya. Di luar kode rating berarti dia ada juga ketentuan khusus ya, karena kan macam-macam substansinya. Ada yang cuma pakai kode rating tanpa ketentuan khusus, tapi ada kode rating sekaligus juga ada ketentuan khusus. Ya. Oke, thank you, Riz. Bu. Ada lagi Mbak Rista mungkin? Ibu aja ditanya di sini aja, soalnya kan habis ini Bapak Ibu jangan nanya lagi 5 menit kemudian ya. Iya. Bisa aja deh. Karena gini sebenarnya habis ini Bapak Ibu juga pasti akan tanya lagi, WhatsApp lagi ya sebenarnya. Jadi training ini Bapak Ibu pasti paham dan mengerti, tapi 5 menit dari sini pasti udah langsung WhatsApp lagi. Tanya, ini bisa nggak? Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Mungkin Bapak Ibu butuh kepastian. Iya. Lelah, mungkin lelah, jadi butuh kepastian. Iya, karena Bapak Ibu butuh kepastian, karena nggak yakin ini jawabannya benar apa enggak gitu. Jadi memastikan ya, nggak masalah sih. Iya, dimaklumi ya buat kami yang udah usia 40 tahun ke atas, Mbak. Mungkin ya, sebenarnya gampang lupa gitu ya. Dimaklumi buat yang new agent, tapi new agentnya jangan yang 5 tahun ya.
Wih. Ya, jadi teman-teman dicatat nih hari ini nih poin-poin dari Mbak Rista ya. Jadi jangan ditanya-tanyain lagi nih hal-hal yang sama ditanyain lagi gitu Oke, ya Mbak. jadi ada mungkin tambahan sedikit untuk Syagenan ya Bu ya, sedikit tambahan. Untuk Bapak Ibu yang ada rekrutan baru, tolong diinformasikan ke kami. Karena ini kan penting buat data di sini. Karena ini kan nanti promosi. Informasi. Karena ini nanti Bapak Ibu juga berhubungan sama pemenang rekruter di akhir bulan. Bapak Ibu taunya ada rekrutan 5 orang tapi nggak diinfoin karena nggak semuanya kami cek satu persatu izin baru karena kan izin banyak nih. Taunya namanya ada nama yang sama juga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada data rekrutan izin baru langsung diinformasikan ke kami supaya kami bisa data untuk input di sistem di sini. Nah ini nanti kan berhubungan untuk data rekrutan Ibu berhubungan juga dengan reward di akhir bulan ya pemenang rekruter gitu. Jadi datanya rekrutnya siapa, terus AJ-nya kapan segala macam. Jadi biar bisa didata di sini. Itu aja mungkin. Ya. Yang itu yang ASI sekarang nggak pakai itu ya, nggak pakai ujian itu loh, Riz. Iya Bu, iya. Ya makanya kita butuh datanya aja nih siapa sih data rekrutannya siapa, namanya, terus ini rekrutnya siapa gitu. Jangan sampai nanti di akhir bulan yang jadi data pemenang rekruter karena kasih tahu ya itu jadi salah sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya betul Risa. Jadi emang harus info ke admin ya teman-teman ya, jangan sampai lupa karena kan dari admin nggak kedeteksi juga secara langsung gitu ya. Termasuk juga SP aja ya Risa ya, kadang-kadang ini juga ya masalah submission kan mungkin sudah dikasih tahu, udah diinformasikan oleh Bu Dading maksimal submit tanggal jam berapanya tiap minggu ya, mungkin udah diinformasikan pada saat meeting leader itu maksimalnya. Sekarang karena memang training tidak ada di kantor, saya tunggu submitan tiap minggunya itu untuk laporan produksi di minggu itu maksimal jam 16.30 hari Jumat 16.30. Kalaupun misalkan ada yang lewat dari situ jam 5 ya, saya usahakan kalau bisa saya bisa masukin. Tapi untuk saat ini 16.30 ya, karena saya juga harus bikin laporan juga ke grupnya Ibu Indah ya. Jadi Bapak Ibu tolong kerjasamanya. Kalau misalkan memang ada data produksi submitan di jam 16.30. Karena banyak Bapak Ibu tiba-tiba kadang ada jam 6 ngirim screenshotan laporan produksi, bisa nggak dimasukin untuk laporan laporan besok untuk dibacakan. Nah, coba Bapak Ibu mikir sendiri dulu aja ya, itu masih bisa apa enggak gitu kan. Jadi nggak usah ditanya ya Riz. Ya coba ya, jadi intinya sih kalau misalkan memang jam 16.30, tapi kalaupun misalkan lewat dari setengah jam, misalkan jam 5 mungkin masih bisa saya terima, saya bisa masukin. Tapi kalau udah jam 6, jam 7 minta dimasukin lagi buat dibacain di laporan produksi hari Sabtu, kayaknya nggak mungkin banget ya gitu. Ya, oke, bisa, thank you. Jadi sebenarnya langsung aja Riz ditentuin 16.30 udah. 16.30 ya. Titik. Ya, oke. Terus ini sebenarnya tambahan juga, kalau Bapak Ibu memang saya tahu Bapak Ibu memang semuanya pengen cepat. Tapi semuanya itu kan ada prosedurnya juga dan ada waktunya. Bapak Ibu tolong juga mengerti, baru submit kemarin nih, misalkan submit satu form, contohnya hari ini udah ditanya, kok belum ini gitu. Jadi Bapak Ibu kan harus tahu nih, kita submit dokumen pun dari sini, itu kan ke DMC. DMC itu juga harus di-scan lagi. Nah, dari DMC itu baru ke Prudential. Jadi memang ada alurnya, ada prosedurnya. Jadi bukan berarti, karena banyak berpikir mungkin untuk new agent ya, berpikir kalau masuk dokumen ke Rista seolah-olah itu udah oke proses di Prudentialnya, tetapi enggak, kita proses dari sini tapi kan kita harus proses lagi itu ke DMC. Nah nanti DMC juga yang scan segala macam baru dikirim ke Prudential. Jadi memang Bapak Ibu harus bersabar untuk dokumen-dokumen, ada beberapa yang submit yang minimalnya 2-3 hari prosesnya gitu ya. Dokumen hard copy ya maksudnya Risa ya? Ya Bu, karena kadang kita baru submit kuesioner kemarin ditanya kok kuesionernya belum masuk gitu kan. Karena kita kan nggak ngurusin satu dokumen doang, Bapak Ibu ribut tiap hari gitu ya. Dan itu jam berapa Risa jalan si Tri kalau ke dia? Di sini jam 3 sore ya. Nah jam 3 sore teman-teman, jadi kalau lewat dari jam 3 sore itu baru disubmitnya besokannya lagi jam 3 sore teman-teman. Paham ya?
Jangan ditanya-tanya terus gitu loh. Ya, oke, lanjut. Ya. Ada curcol apa lagi Mbak Rista? Nggak apa-apa, silakan Mbak. Saya bukan curcol, saya mengutarakan apa adanya aja sebenarnya. Aku Pak Kennedy kok nggak nanya ya? Pak Kennedy nggak ada ya? Oh, Pak Kennedy Japri kayaknya nih. Ada. Oh, Pak Kennedy, Pak Budianto. Pak Kennedy pakainya voicemail. Ada, saya cuma terkesima aja lihat kita cantik banget hari ini, jadi nggak bisa nanya lagi. Udah. Sama, aku juga terkesima. Iya. Ya. Jadi teman-teman kuncinya sabar ya teman-teman ya. Kalah kantor Oh, yang pusat bisa menuliskan. sampaikan. Ya. Ada lagi nggak teman-teman? Silakan. Bu Cicin, saran aja Bu Cicin boleh nggak? Ya, silakan Pak Andi. Enggak, itu air scanner diperluas dong jadi face scanner sama A scanner. Pak Andi, jangan busuk Anda. Cicin, aku mau itu dong, mau nanya ke siapa ya? Ya, silakan Mbak. Itu Mother bisa di ini nggak Mother dibantu? Karena ada beberapa proposal untuk servicing agent tuh lama sekali tuh. Kemarin saya juga udah bicarakan sama Rista sama Pak Ade. Itu sekarang proses untuk pindah servicing agent tuh lama, Bu Nadine. Ya, jadi biasanya suka ada pendingan sih. Suka balik Ini ke nggak ada kantor. pendingan sih. Ya Rista ya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada pendingan, langsung aja dikirim ke gue aja, Nes. Semuanya, apa namanya itu tadi, kronologisnya. Nanti langsung gue ngomong ke Bu Indah ya. Oh iya, Oke, makasih Mother. Kirimin aja. Pokoknya kalau udah lebih dari kayak seminggu, 10 hari gitu langsung kirim ya. Iya, ini udah sebulan. Lupa di ini lagi. Lama banget. Iya. Nanti dia dijadiin satu, saya kirim ke Mother deh. Iya, sip. Itu udah pindah lagi, Nes. Kalau 1 bulan mah udah pindah lagi, udah di Ines, pindah lagi ke Cicin. Iya, oke. Ya. Ya, teman-teman, ada lagi? Kalau medical juga ke Ibu ya, Bu ya? Bu Nadine. Medical ke rumah sakit, Pak Ranasir. Kenapa Mas Asril? Kalau medical laporannya juga Ibu bantuin lewat Ibu bisa ya, Bu? Enggak ke rumah sakit bisa. itu betul. Kalau medical Kalau medical ke rumah sakit, Mas. Enggak, gini ya, saran ya teman-teman ya. Kalau medical itu sih saran aku dari dulu tuh selalu kalau medical ke lab. Jadi hampir nggak pernah ke rumah sakit. Ya, kenapa? Kalau rumah sakit itu agak prosesnya panjang gitu loh. Tapi kalau lab enak, apalagi tau nggak pakai apa? Cito. Sini ada Mbak Yanti nggak? Ada Mbak Yanti? Lagi nggak ikut Zoom. Nggak ikut. Itu helpful banget loh teman-teman Cito. Itu setelah ada Mbak Yanti ya. Maksudnya gini, waktu dulu kan kita sempat komplain tentang Cito ya. Tapi sekarang begitu Mbak Yanti yang handle itu jauh lebih baik. Ya, jadi much better deh gitu. Dan enak kan kita bisa follow up langsung gitu loh. Nah, kalau rumah sakit itu agak panjang teman-teman. Jadi saran aku sih tetap lewat lab. Nah, kalau ada telat-telat belum ada kabar boleh Mas Hasil kirim aja ke aku. Ya, Bu, nanti Bu. Pakai Cito bagus emang, Bu. Bogor juga bagus. Iya, Cito Bogor. Aku juga pernah Cito Bogor. Cuman permasalahannya kayak buat USG ginekolog Cito belum ada, treadmill belum ada gitu. Beliin tuh, Bu. Udah bilangin, padahal ada tuh treatmentnya, cuma belum dibenerin katanya. Ya, lanjut. Cito bagus karena terutama yang di mana? Mayapada tuh, Mayapada juga, Mayapada ada ya, Ndi? Mayapada Kuningan. Ada klinik, tapi saya nggak tahu panel atau bukan. Panel. Nah iya, coba boleh cek panel apa enggak tuh. Di sana ada. Kalau emang panel boleh tuh. Panel. Kalau bisa nih panel. Nah, kalau bisa ada PR jadi biar enak juga. Ya, satu lagi boleh nggak? Andi share lagi nih.
Kalau ada rawat inap, saranin ke Maya Pada. Terus Ah, kasih tahu yang buat agentnya dapat apa. ke sini. Iya, Pandi, Iya, di silakan. sini. Oh, iya jadi kalau kita untuk Maya Pada, enggak tadi sebetulnya mau nyambung yang Cito dulu ya, mau Cito dulu tadi itu. Dia bagus karena gini, kalau misal Mbak Yanti kemarin ngomong ke saya, jadi ada nasabah saya yang harus MCU kan, jadi Mbak Yanti bilang kalau nanti jelek hasilnya, ditahan dulu sama dia, di hold. Jadi enggak langsung disubmit ke Pro. Kalau misalnya emang sesuai sama parameter, sama parameter yang diminta, baru disubmit. Tapi kalau enggak di hold dulu Mbak Yanti, nanti akan ditagih pribadi dulu, gitu. Dibenerin dulu, baru setelah itu baru yang kita masukin yang Pro. Gitu. Itu kalau Cito bagusnya gitu karena ada Mbak Yanti ya di sana ya. Oh gitu, Kemarin baru tahu nih. Iya, jadi kontak Mbak Yanti aja, terus Mbak Yanti ntar minta tolong sama Mbak Yanti untuk Udah pernah sebenarnya dulu diomongin, Mas Nasril. Bu, tapi aku kemarin pengalaman agent kita MCU pakai Cito, tapi orang Citonya yang datang ke rumah nasabah ya, itu hasilnya kurang bagus, tensinya agak tinggi, itu langsung disubmit loh sama Cito ke Prudential, nggak konfirmasi ke saya, nggak konfirmasi. Nah, itu kapan Astrid kejadiannya? Sekitar 3 minggu lalu, aku udah komplain berat sama Mbak Yanti kenapa nggak diinfo dulu, karena kan hasil urin dan lain-lainnya bagus, hanya tensinya aja agak naik. Ya. Nah, mungkin baiknya nanti yang berikutnya itu suatu kita MCU, kita minta tolong Mbak Yanti dulu untuk tahan gitu, untuk tahan kalau misalnya jelek. Jadi kalau saya sih selalu kalau di Cito yang daftarin Mbak Yanti. Jadi dia tahu. Kita pakai dia, komunikasi selalu dengan dia, gitu. Tapi kayaknya dia kelolosan di pihak dianya, hari ini MCU. Nah, ini aku baru tahu nih Astrid, soalnya aku udah nggak ada kelolosan lagi sejak sama dia. Yang waktu kelolosan yang waktu dulu sama Mbak Nina tuh, yang aku agak kecewa. Itu sih kalau gitu. Tadi yang pada hospital ya, Bu Nadine? Ya, nah jadi kalau kita punya nasabah mau rawat inap di Maya Pada, yang saya tahu sih Maya Pada Kuningan sama Maya Pada Lebak Bulus yang pasti ya, itu agent yang bawa ke rumah sakit itu nggak mesti selling agentnya ya, nggak mesti agent yang ada di polis ya, tapi siapapun agent yang bawa dia ke rumah sakit itu, terus dia rawat inap itu dapat insentif. Lumayan sih insentifnya. 2,5%. Ya, jika tagihan di bawah 300 juta itu 2,5%. Kalau misalnya di atas 300 juta 5%. Pandi. Ya. Kalau mau tanya, kalau misalnya agennya tuh mengarahkan by phone aja misalnya, mungkin dia lagi ada kesibukan lain, itu gimana? Tetap dapat Ya, atau harus apa-apa. kita datang orangnya datang? Dapat. Nggak apa-apa. Jadi siapapun yang bawa agent yang bawa nasabah ini ke rumah sakit, maksudnya yang hubungi rumah sakit, siapa yang agent yang menghubungi rumah sakit itu yang dapat insentifnya. Oh gitu. Jadi bukan selling agentnya. Dia tidak berdasarkan selling agent. Tentunya kita nggak mau dong. Kalau itu nasabah kita terus agent lain yang bawa, dia yang dapat, kita nggak mau dong. Ya kan? Kita yang bawa makanya. Kita yang mau kontak Maya Pada. Gitu. Dan buat nguncinya, agent yang masukin ini, yang kontak baik lewat telepon maupun datang langsung, itu segera ngasih foto KTP dan kartu AJI ke pihak Maya Pada. Yang akan dikasih itu yang ngasih agent yang ngasih KTP dan kartu AJI. Gitu. Pandi. Ya, Pak Nasril. Itu kan kalau kita jadi agent membawa nasabah kita ke Maya Pada ya. Terus kalau kita jadi agent tapi bukan nasabah kita, tapi kita rekomendasiin ke sana, itu kenapa nggak bisa dapat juga ya? Padahal kan kita agent juga gitu. Justru kita bisa. Justru kalau kayak gitu, kalau agentnya agentnya pasif ya, nggak bantu sama sekali, itu kita ngajuin kita yang dapat insentifnya. Oh karena gitu. Kadang nggak lihat selling agent ya, agent yang nama agent yang di polis tuh mereka nggak lihat itu, gitu. Mereka lihatnya cuma siapa yang ngontak mereka, gitu aja. Kalau bukan nasabah Pro bisa nggak? Misalnya di pribadi nih. Oh itu kalau bukan nasabah saya nggak ngerti. Oh gitu ya, soalnya saya pernah bawa gitu. Oh. Andi,
Ya. Andi. Ya, Pak Rudi. Itu 2,5% dari mana, Pak Andi? Maksudnya dari nilai dia medikalnya? Enggak, bukan medical. Kalau rawat inap, total tagihan dikurangi biaya dokter. 5% dari total tagihan rumah sakit dikurangi biaya, jadi tagihan rumah sakit dikurangi biaya dokter dulu. Nah, 2,5% kita dapat. Mantap tuh Pak Rudi. Pak Andi baru dapat. Pak Andi baru dapat. Iya. Belum. Mau Iya. akan. Andi, boleh nggak? Andi, coba tolong diinfoin juga. Maksudnya gini loh, kenapa sih dokter aja seneng nih kalau pasiennya pakai asuransi Prudential? Oh iya, jadi pengalaman kemarin itu dokter saya sendiri yang ngomong bahwa dia, jadi gini, kalau dia nanganin pasien yang pakai Pru, terutama Black Card ya, yang udah sesuai tagihan ya, mau Black Card, mau PSS, mau PPH Plus sama aja. Jadi itu mereka merasa ngerjain tindakan itu tenang karena mereka udah nggak mikirin lagi nih ini pasien atau keluarga pasien ribut soal biaya gitu. Jadi mereka mau ngambil tindakan yang paling bagus selalu buat pasiennya. Karena mereka tahu ini semua apapun tindakan yang dia lakukan pasti di cover sama Pru. Itu sih. Ya, juga sama yang kemarin yang saya lihat sendiri sih peralatan itu luar biasa ya. Jadi itu semua peralatan pada saat tindakan ke saya itu, yang terutama yang visit di kamar ya, itu semuanya buka baru sampai itu loh, stainless steel yang buat baskom yang biasanya buat naruh barang-barang bekas darah segala macam gitu, itu bukan cuma di steril tapi buka baru di depan saya. Jadi sebagai nasabah, sebagai pasien itu utama ya, itu rasanya emang tenang sih, semua barang di situ baru semua dan emang itu steril semua gitu, dan mereka nanganinnya sangat-sangat proper gitu. Dokter juga dibilangin, saya sih juga gitu. Dia kalau nanganin pasien Black Card itu tenang karena dia nggak pusing, dia nggak mikir dia untuk, aduh ntar nih orang keluarganya gimana ya, mau nggak nih kalau misalnya kayak tagihannya segini atau gimana. Mereka nggak mikir itu jadinya dokter itu. Gitu sih. Sama ini kemarin thank you. Tips sedikit, kita kemarin benar-benar nggak ada akses, artinya nol, even was close atau was lab aja tidak ada. Karena kemarin setiap kali ditanya mau mandi dimandiin atau kita jawabnya tidak. Karena kan kita lihat kondisi ya, pasien masih bisa duduk, terus ada yang nungguin juga masih bisa bantu. Itu sebenarnya eksperimen sih kemarin, kita bilang tidak, jadi sendiri. Jadi di akhir tagihan tuh benar-benar nol, waslab tuh tidak ada peralatan itu, nggak masuk tagihan. Gitu. Kemarin disengaja sih nyoba gitu, tawarin mau mandi sendiri, mandiin Pak, mandi sendiri, saya langsung bilang gitu aja. Sampai pulang saya bilangnya gitu, dari masuk pertama itu selalu gitu, jadi nggak pernah saya dimandiin. Ya sebab yang nanya Pak Kasih ya pasti Pak Andi nggak mau dimandiin. Enggak Pak, soalnya yang nanya susternya udah tua, males saya juga. Kalau muda mungkin lain cerita ya. Udah saya tawarin tuh Pak. Ya walaupun waslab itu cuma berapa puluh atau ratus ribu, itu kan kadang-kadang suka nyebelin aja gitu kan, melihatnya gitu. Ya emang sih dibanding tagihan gak ada harganya, cuman saya kemarin bener-bener eksperimen sih, nyoba aja, pengen tahu gitu. Hasilnya gimana, bener ternyata jadi nol semua. Kita nggak ada bayar akses sama sekali. Gitu sih. Tapi yang pasti itu Mbak Panasnya kalau buat insentif agent KTP dan kartu AJI. Jadi agent yang ngasih data itu yang akan ditransfer. Kemarin sih bercandaannya nih ya, banyak pada Kuningan, Pak KC bilang, pokoknya kalau ada agent ngasih nama tapi nggak ada data itu, saya masukinnya ke Bulina aja ya. Makanya ntar siap-siap masukin nama ya. Kalau nggak masukin nama, kita semua dapatnya loh. Enggak, maksud saya gitu Bu Lina. Jangan-jangan nanti udah berubah profesi semua ini. Jadi berubah jadi teman, mumpung di situ ada Pak KC ya. Teman-teman seperti email, Lairudi, Mas Nasril, mungkin adiknya juga ada saudara atau apa yang ngetem di situ ya, ngetem di situ in case ada orang tidak punya izinnya atau apa yang mau ngeklaim atau apa, bisa dibantuin oleh saudaranya email atau Pak Andi atau Pak
Sril, sehingga langsung bisa mendapatkan manfaat dari 2,5% dari total bill minus jasa dokternya. Ya. Iya sih Bu. Apa namanya, satu lagi tadi aku mau ngomong, Mayapada juga bisa buat di Tangerang ya. Mayapada Tangerang juga bisa ya. Halo, Bisa, halo? tapi saya yang pasti tahu Lebak Bulus sama Kuningan. Tapi kalau Sama yang itu, Tangerang iya. khususnya bisa. Rumah sakit Bunda gimana nih? Bunda belum. Bunda ada, ke dokter Kevin udah Oh iya, ke bilang, Dr. Bunda Kevin. ada insentif buat agent. Sama kurang lebih 2,5% juga. Ya, Bunda. Rumahnya pada BMC yang Bogor juga ya, Mada. Marina, Terus, satu lagi sebentar. Sebelum aku lupa ya, Rita, nanti tolong diomongin tentang klaim. Kalau misalnya putus-putus, klaim Mada. yang reimburse, Iya, itu Mada. klaim jangan lupa kalau suruh bayar tahunan. Dengar nggak? Sekarang dengar ya? Iya. Dengar nggak? Nah, jadi mengenai klaim yang reimburse itu dicek dulu sebelum submit supaya kita bisa pantau, leader bisa pantau ya. Terus mengenai cashback itu semua syarat itu selalu harus pakai auto debit, mau bayar tahunan, mau bayar bulanan. Jadi jangan sampai lupa ya. Ya. Oke, teman-teman. Ada lagi mungkin? Aku mau tanya, Cin. Oh ya, Buat silakan. Barista sayang. Ya, Bu. Barista, ini kan kalau misalnya mau tanya, kalau surrender tutup polis kan. Kalau tutup polis tuh ada berapa cara sih sebenarnya? Kan ada surrender sama biarin aja gitu ya. Oke, maksudnya nih surrender untuk penutupan polis selamanya apa gimana nih Bu? Kalau surrender cuma satu, surrender itu berarti penutupan polis. Selamanya. Ya, kalau untuk penutupan selamanya berarti namanya masukin ke surrender Bu. Caranya ya masukin formulir, kalau misalkan agennya itu kan bisa disubmit lewat sini. Kalau ada yang nitip lewat Ibu juga boleh, kita tulis lewat sini. Intinya tanda tangan formulir surrender, terus lampirkan buku polis. Tapi kalau untuk nasabah titipan artinya apa? Bukan Ibu yang servicing agent apa nasabah tersebut. Nasabah wajib telepon dulu ke customer service untuk dapat nomor referensi. Ini untuk semuanya. Kalau misalkan Bapak Ibu bantu nasabah untuk tutup polis, tapi bukan nasabah Bapak Ibu, artinya bukan servicing Bapak Ibu, telepon ke customer service untuk dapat nomor referensi baru bisa diproses surrendernya gitu. Oke, Mbak Rista. Tapi kalau misalnya dia ternyata dibilang, aku nggak mau kasih polisnya, ya udah diemin aja gitu ya sampai dia lapse. Ya kalau misalkan dia memang tidak mau memberikan, berarti memang polisnya nanti biarin seperti itu ya, kemungkinan kalaupun tidak ada nanti saldonya atau apa, pasti kan jadi lapse polisnya. Oh gitu. Terus lagi Mbak Rista, ada lagi ceritanya ini kan habis upgrade manfaat. Terus kan dia tuh sebenarnya cuti premi. Terus nggak mau bayar lagi. Jadi kan muncul di yang jatuh tempo itu kan terus sampai 45 hari. Entar habis itu jadi cuti premi ya? Ya, oke. Untuk yang bed polis, manfaat polis, ini saran saya aja nih. Kalau Pak Ibu mau mendapatkan APA, ada baiknya kalau creation-nya sudah off-road, nasabah minimal bayar sekali dulu. Karena kalau tidak bayar dengan premi yang sudah terbaru, otomatis Bapak Ibu tidak ada kenaikan API. Gitu. Jadi kalau penurunan API itu beda ya. Tapi kalau misalkan ini preminya tadinya 2 juta nih, katanya naik premi jadi 2.500.000. Nah, minimal tuh nasabah bayar sebulan dulu dengan premi yang sudah terbaru supaya ada selisih kenaikan API buat Bapak Ibu. Kalau tidak dibayarkan, katanya langsung cuti premi, ya otomatis API Ibu, Bapak Ibu tidak naik gitu. Nah, selepas dari situ, kalaupun nanti nasabah mau jadi cuti premi lagi, biarin aja nggak apa-apa. Kalau misalkan nasabah ini udah upgrade tapi tidak mau bayar premi lagi, tapi mau cuti premi, tidak masalah. Jadi kembali cuti premi ya? Ya, kembali cuti premi nggak masalah.
Tapi ya, kalau oke. semua Bapak Ibu mau dapatin selisih apinya ya minimal bayar dulu sekali. Ya, sekali. Supaya Bapak Ibu dapat APA-nya. APA ya. Jadi upgrade APA-nya kan selisihnya itu ya kan kalau dia bayar. Ininya kan naik 500.000, berarti kan APA Ibu kan jadi 6 juta nih misalkan. Tapi kan sekarang APA memang nggak diakumulasi ya Bu, jadi kolektif jadi dihitung per bulan. Kalau misalkan dibayarnya sebulan doang ya berarti Ibu dapatnya cuma 500 aja. Tapi kalau misalkan kecuali langsung dibayarkan 1 tahun selisih kenaikannya, Ibu dapat APA-nya 6 juta. Oh iya. Oke, Mbak Rista, thank you. Satu lagi pertanyaan nih, Rista. Riz, tambah nih Riz. Ya. Riz, masalah twisting. Ini kan ada kita nasabah, dia tutup PHS udah hampir 7 tahun yang lalu. Terus dia bikin ke kita kartu hitam PPH Plus. Itu kita harus bikin suratnya karena saya lupa lagi kelewat lagi tuh. Ada deh satu tuh. Namanya saya punya nasabah satu, dia PHS udah 8 tahun yang lalu malah udah dia tutup. Dia bikin kartu hitam nih 1 bulan yang lalu. Kok bisa kena ya? Itu gimana sih caranya? Maksudnya twisting itu apakah ada jarak 5 tahun, 2 tahun, bagaimana, Rista? Oke Pak Rudi, yang namanya twisting nggak ada jarak atau apa. Intinya begini, kalau nasabah buka polis baru lagi di agent yang berbeda, dia pasti akan kena twisting kalau misalkan polis lamanya itu lapse, atau polis lamanya itu ditutup, atau polis lamanya itu ada penurunan premi. Otomatis polis barunya itu akan kena twisting. Nah, kena twisting itu kita bisa buat surat pernyataan nasabah sama surat pernyataan agent gitu. Jadi ibaratnya itu kayak surat sanggahan. Kenapa nih? Nah, nanti di surat itu dijelaskan kenapa alasan nasabah buka polis baru kenapa. Nah, nasabah ingin mendapatkan manfaat baru, misalkan dapat PH Plus nih, karena sebelumnya cuma PHS. Nah, intinya begitu. Bikin suratnya nasabah menginginkan manfaat polis yang lebih bagus dari sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Karena itu nanti kalau surat pernyataan sudah dibuat, pasti akan jadi kalau Prudential menilai itu memang alasannya masuk akal, akan jadi no twisting, jadi tidak kena twisting. Tapi kalau yang Bapak Ibu nih makanya suka kami kirimkan email kalau ada yang nasabah-nasabahnya kena twisting, itu hal jangan dilewatin begitu aja ya Bapak Ibu ya, itu penting. Karena kalau Bapak Ibu tidak membuat surat pernyataan, surat sanggahan, otomatis nanti EPA Ibu akan minus ya. EPA Ibu berapa nih selisihnya, itu akan dikurangin dari EPA Ibu gitu. Jadi kalau misalkan ada nasabah-nasabah kena twisting, harus membuat surat pernyataan gitu. Itu berapa lama, Rista ya? Ini aku kelupaan lagi. Ini udah nggak ke kantor. Aku kemarin dapat email mungkin berapa minggu yang lalu itu. Untuk twisting itu di emailnya itu pasti udah ada batas waktunya Pak. Kita ngajukan dikasih ke waktu untuk mengerjakan surat pernyataannya itu misalkan 7 hari. Nah itu udah ada tertentu tanggalnya, tanggal berapa sama. Coba nanti aku cek, coba deh. Oke Pak Rudi, saya bantu jawab untuk nasabah Bapak yang pertanyakan twistingnya itu, saya sudah bantu kerjakan karena kemarin saya mengerti kondisi Bapak, jadi saya udah luar biasa. Waduh, Rista luar biasa memang Rista. Itu Rista itu emang. Makasih Rista ya. Itu tanpa disuruh Rista. Topnya Rista mah keren memang. Tak ada duanya. Memang pantas dilayani. Makasih Rista. Barista jangan cuti-cuti ya. Karena belum boleh ke kantor nih katanya. Satu dia aja yang muter. Belum boleh ke kantor, dilarang. Tapi wajib saya, makasih Riz. Tapi wajib store API, Lailudi. Iya. Barista. Ya, saya rasa kan ini bukan hal yang perlu ditutupi ya. Jadi Bapak Ibu percaya aja, sebenarnya semuanya yang memang bisa kita bantu pasti kita akan bantu. Tanpa memang Bapak Ibu minta juga ya, kalau misalkan memang kita bisa bantu, pasti kita akan bantu. Jadi begitu Bapak Ibu tanya ini ya, sebenarnya kita proses gitu ya. Jadi selagi kita masih bisa bantu dan memberikan yang terbaik, kita pasti akan support Bapak Ibu. Masukan sedikit ya teman-teman untuk twisting. Ini saya belajar dari leader saya, leader kami yang sudah tidak aktif. Dia pernah ngajarin saya. Mohon dikoreksi ya, Bu Nadine sama Rista, kalau misalnya saya salah mohon dikoreksi, tapi selama ini saya pakai sih aman sih, puji Tuhan aman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada case yang polisnya lapse atau misalnya surrender, biarpun memang bukan dengan kita, maksudnya transaksinya udah berapa tahun yang lalu, contoh case-nya Bang Rudi ya, seperti itu,
Jadi nanti di saat buka polis dengan kita, ganti pemegang polisnya teman-teman. Pemegang polisnya diganti, jangan orang yang sama. Saya dulu pernah ingat banget waktu saya masih agent itu diajarin sama leader, dan sampai sekarang sih saya pakai aman-aman aja sih. Jadi perhatikan polis dia yang lama siapa pemegang polisnya, misalnya istrinya, begitu buka polis baru kita langsung switch ke suaminya, begitupun sebaliknya. Itu sih menghindari twisting yang selama Iya, ini saya lakukan. benar-benar. Teman-teman. Benar-benar itu Astrid. Thank you Astrid, lupa itu diomongin. Thank you. Ya, oke, sama-sama Bu. Pembayar ini berlaku nggak, Mbak Astrid? Enggak, pembayar premi enggak. Enggak, hanya pemegang polis aja. Pokoknya kita cek di polis lamanya itu atas nama siapa. Itu aja sih kuncinya. Oke. Tapi klarifikasi nih Bu Astrid, bukannya sekarang untuk produk PGB ini enggak seperti itu ya. Yang penting tertanggungnya sama tetap kena. Ya, TU-nya yang dilihat TU-nya. Ya, tertanggung sama. Nggak tahu ya kalau itu ya, kalau TU-nya dilihat apa enggak. Emang aku tahunya sih pemegang polis. Ada ketentuan baru ya? Terakhir kan ada ketentuan baru kan yang waktu Pak Renat sama orang pusat yang datang itu masih waktu kita masih masuk kantor ya, kan pernah diomongin kan. Coba nanti TU-nya kalau sama. dicek lagi kali. Ya, tapi ya intinya ya kalau ada case seperti itu ya dicoba aja sih. Rista, ada nggak itu harus TU yang dilihat TU apa pemegang polis? Mesti ada itu karena kalau Sampai saat ini. bicarakan itu apa namanya mesti ada agency update-nya tuh. Coba cek dulu Bu, tapi untuk saat ini sebenarnya sih pemegang polis yang dilihat ya. Kalau Nggak, misalnya sampai sekarang pada prakteknya tetap pemegang polis kan, Riz? polis yang akan twisting, kalau pemegang polisnya sama, polis baru sama polis lamanya. Kalau untuk tertanggung utamanya sih, nanti saya coba pastiin dulu Bu. Tahun lalu sih saya aman sih Bu, tahun lalu aman, terus awal tahun ini aman, nggak tahu ya, kalau sekarang kan belum ada case seperti itu lagi. Iya, mungkin di prakteknya di admin aja untuk yang sekarang-sekarang ini, karena kan emang termasuk baru ya kayaknya ketentuannya. Masih aman ya Rista ya? Masih pemegang polis ya Riz? Bu, ya. Oh, oke. Halo Riz. Ya Pak. Riz, Ya. ini kan maksud saya kan ini kan akan ada nanti agen-agen baru masalah cashback. Ini kan udah pengalaman saya nih. Maksud saya kalau memang kita agent lupa ya kita saling mengingatkan dari Riz. Kalau nanti misalnya ada yang kelupaan apa sih, namanya juga agent baru unyu-unyu. Maksud saya kalau saya juga kemarin memang kesalahan sama kita sih intinya cashback ini sangat rentan banget kan, apalagi kalau agent-agent baru tiba-tiba nggak dapat cashbacknya kasihan juga. Itu Riz saling mengingatkan aja sih, bukannya maksud saya memang bukannya saya limpahkan ke Rista, maksudnya ini Pak Rudi kenapa belum ini gitu Rista. Makasih Riz ya. Oke, ya Pak, siap. Oke teman-teman, cukup ya untuk sesi bersama Rista pada hari ini. Satu lagi Cin. Mau tanya Mbak Rista, ada yang tanya nih agent baru, twisting apa sih? Twisting apa? Kan itu banyak istilah-istilah baru yang mereka belum paham. Twisting itu belibet. Leadernya aja, ke direct leadernya twisting apa? Ya, nanti kita selesaikan di ini aja. Kita selesaikan secara musyawarah mufakat. Nggak apa-apa Cin, dijawab aja sekarang, mumpung maksudnya buat semua juga. Iya. Bukan hanya email aja buat semua. Coba boleh dijelaskan twisting. Ayo dijawab. Bu Cici yang jawab deh. Oh, Cin, saya tolong jawab. bantu Cin. Iya. Ya, twisting itu ya tadi kata Pak Indra ya belibet ya. Ya jadi gini teman-teman, jadi twisting itu adalah kalau kita buka polis baru, jadi gini ada nasabah punya polis lama, terus yang saya tahu dulu jaraknya di bawah 2 tahun ya, kalau yang dulu ya. Jadi di dalam 2 tahun itu dia lapse, tadi kata Risa atau turun premi, atau tutup, kemudian dia buka baru lagi gitu loh. Jadi bisa terkena indikasi twisting gitu. Jadi
Prudensial minta surat keterangan atau pernyataan dari nasabah. Dia benar-benar memang ingin mendapatkan manfaat yang lebih atau alasannya apa? Kenapa dia tutup polis lalu dia buka polis lagi gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi jangan sampai dia dicumi-cumi sama agent. Contoh nih kita punya nasabah baru buka sama kita. Terus tiba-tiba dia mau tutup polis gitu loh. Ternyata dia dicumi-cumin agent yang lain buat buka lagi, tapi dicumi-cumi itu apa ya? Dicumi-cumi Diracunin. PHP. Dibujuk Diodo-odo. Di PHP. Agentnya aku aja, lu tutup aja polis lu yang itu sama dia, mending sama aku aja. Antar komisinya aku bagi deh buat lu. Contohnya gitu loh. Jadi ini buat para agent ya sebenarnya agar kita profesional gitu loh. Jadi kalau udah ada nasabah yang punya polis prudensial, jangan kita cumi-cumi untuk udah tutup aja polisnya, buka lagi sama saya gitu loh. Untuk melindungi nasabah juga, terus kode etik para agent juga nih agar kita jadi agent itu yang benar gitu loh. Karena kan sakit hati juga nih kalau kita punya nasabah terus diambil agent lain kan, nggak mau kan gitu. Masa tunggu nasabah juga ngulang, bisa jadi dia lagi tutup polis terus ternyata dia harus klaim gitu, polisnya udah keburu ditutup. Coba siapa yang mau bayarin? Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita prospek orang kemudian sudah punya polis prudensial, ya kita bisa maju untuk dia buka polis tambahan, bukan meminta dia tutup polis. Intinya Setuju, gitu. setuju banget, setuju. Ya. Oke, jelas ya teman-teman. Ya, bentar lagi ujian nih. Udah jelas ya? Oke. Teman-teman, itu aja ya sharing dari Rista dan sedikit curcol juga ya Mbak Rista. Jadi teman-teman sama-sama ya kita ingin submitan kita, segala urusan kita juga dilancarkan, tapi kita juga harus bekerja sama dengan para teman-teman di admin agar kerja mereka juga dimudahkan gitu. Jadi sama-sama. Kalau saya lihat sih di sini poin-poin dari Mbak Rista jelas banget ya teman-teman ya. Kemudian kuncinya memang sabar ya teman-teman, teliti dan sabar ketika mengerjakan submission. Kemudian kita juga jangan lupa mengingatkan para partner kita gitu loh. Jadi biar partner-partner kita yang baru tidak mengalami hal yang sebenarnya itu bisa dihindari dari awal gitu teman-teman. Udah lagi Teh? Oke teman-teman, terima kasih. Aplausnya dong buat Mbak Rista. Thank you Rista. Thank you, Jeng. Rista, makasih ya. Makasih, Rista. Makasih ya. Terima kasih Pak Bu Rista. Thank you, Mbak Jeng. Ya, sampai ketemu di kantor ya. Kita doakan Mbak Rista dan teman-teman sehat-sehat terus. Amin, amin.